depan itu ini agenda global ya. Agenda global tuh orang, saya percaya nggak akan bisa beli apartemen sebenarnya. Nggak akan bisa beli rumah, nggak bisa beli apartemen. Nggak bakal bisa atau nggak mau? Menurut saya nggak mampu bahkan. Nggak mampu. Nggak mampu, karena nanti gaji itu akan stabil terus. Gajinya nggak naik-naik. Kalau kita jadi pegawai. Kalau kita jadi pegawai. Oke. Tapi untuk rata-rata kebanyakan orang lah, saya sebutnya. Kedepannya saya lihat tren di mana mungkin housing tuh akan seperti ini. Misalnya bayarnya 20 juta per bulan. Yes. Terus udah di service semua. Jadi ada komunitasnya, ada tempat misalnya mereka main tenis, ada orang bisa makan. Trennya akan ke sana ke depannya. Di mana orang nggak akan punya apapun. Jadi orang sekarang kan udah lebih banyak yang pakai Grab dibanding atau Gojek. Sebentar, nggak punya apapun atau memang tidak perlu punya apapun? Jadi agendanya nggak perlu punya apapun menurut saya. Iya. Karena gue pernah ngomong begitu tuh. Saya kan bicara dengan orang-orang kayak Timothy, ya bahwa kenapa lu nggak beli? Ngapain om? Mendingan duitnya dipakai untuk muter tuh. Tapi nanti akan ada ketidakmampuan juga menurut saya, karena asetnya ujung-ujungnya. Kenapa? Aset makin mahal. Asetnya akan selalu makin mahal, dan rata-rata orang pendapatannya nggak akan naik sesignifikan itu. Jadi buying power mereka melemah. Karena menurut saya inflasi di negara emerging market itu agak besar. Itu yang bikin saya awalnya melek ke Bitcoin dan kripto. Kita kecil dong, sekarang kita 2% diselebrasi itu. 0,7 malah. 0,7 gitu. Di Januari 0,7, tapi kan kita tahu sendiri. Jadi saya tuh punya program Pak Helmi. Saya bagi beras tuh setiap minggu bertonton. Wow. Ada sekitar sampai saat ini. Setiap minggu, ya. Karena apa? Jadi lu melihat apa? Saya suka kayak gitu. Waktu itu sebenarnya ini inspirasinya ya. Saya pas kecil tuh saya pernah lihat Pak TW itu bagi namanya beras Jumat sebenarnya. Artagraha Group. Itu udah dari lama. Jadi pas saya lihat itu pas kecil, saya pikir kalau saya suatu saat saya kaya, saya pengen melakukan. Iya, saya pengen lakukan hal yang sama. Gitu. Jadi saya mulai bagi. Karena itu Pak Helmi, saya jadi tahu, saya tracking beras itu dari 2022 berarti. Setiap minggu saya punya reportnya detailed. Jadi kan beras ada kelas-kelasnya tuh. Iya. Dan tuh harganya tuh naik sekitar 15,7% dari data saya sendiri. Dari tahun? 2022. Per tahun ya? 15,7% per tahun. Sementara gaji itu nggak banyak naik ya, Tim? Nggak banyak naik, tapi kan katanya inflasi 0,7. Jadi menurut saya datanya itu data manipulasi. Data manipulasi? Menurut saya. Karena itu kan basket. Jadi inflasi kan ada basket dari berbagai macam kan. Ada barang dan segala macam. Tapi menurut saya itu datanya cherry pick. Cuman dipilih-pilih yang kelihatan bagus saja. Dan menurut saya rendah tuh di selebrasi juga hal yang kurang bijak ya. Karena itu menandakan stagnansi dari ekonomi juga kan. Betul. Jadi kalau saya melihatnya simpel sebenarnya. Kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi di pasar sekarang itu menurut saya real inflasi. Saya sebutnya real inflasi, bukan data consumer price index kan. Real inflasi menurut saya di negara kita tuh 15% dalam tahun. Sebenarnya. Jadi kalau misalnya Pak Helmi misalnya contoh ada air nih, tapi di label nih tahun ini sama tahun lalu. Tapi semuanya barang kayak kursi di label, kamera di label. Orang tuh akan panik Pak. Tinggi sekali. 15% dalam tahun. Semuanya naiknya 15%. Karena berasnya 15,7. Jadi angka itu angka apa ya? Angka yang meninabobokan lah ya. Meninabobokan. Supaya kita tidak panik kali ya. Iya. Saya kemarin... Karena di US juga sama menurut saya. US kan yang paling tinggi juga energi banyak beberapa yang nggak dimasukin dalam basket. Jadi basket itu sangat di-cherry pick lah menurut saya. Iya. Karena inflasi itu tidak bisa dihitung seperti itu. Itu kan perhitungan skalar. Menurut saya harus dihitung secara vektor. Jadi kalau inflasi di Amerika saja itu dibilang misalnya 4%, 5%. Menurut saya itu lebih dekat ke 7-8%. Jadi kalau kita mau lihat inflasi adalah jumlah M2 money supply yang beredar. Jumlah uang yang beredar dari bank sentral negaranya. Di Amerika kita bisa tracking dengan kita lihat indeks S&P. Jadi kalau kita nggak bisa match indeks S&P, kita kehilangan uang. Nah di Indonesia juga sama. Jadi apa yang kita lihat dari data-data dikasih menurut saya itu nggak faktual. Nggak berdasarkan lapangan. Ya boleh lah dikasih data seperti itu. Tapi saya sebagai orang yang bagi beras setiap minggu, saya tahu persis naiknya itu berapa dan ekstrim Pak naiknya. Benar-benar ekstrim. Apalagi kita ngomong rumah ya. Rumah. Tanah. Oh itu ekstrim Pak. Pak Helmi punya rumah di sini, mungkin 10 tahun lalu sama sekarang harganya beda jauh sekali, Pak. Iya. Jauh sekali. Iya. Jadi orang yang sedangkan kenaikan gajinya tuh nggak signifikan Pak UMR yang 10 tahun lalu. Terus gimana caranya orang zaman sekarang beli rumah Pak? Jawabannya nggak bisa. Nah orang ini bisa beli aset. Jadi ini alarm ya untuk teman-teman properti ya, developer saya sempat dimarahin, ditegur, wah ini Pak Helmi nggak berpihak kepada kita gitu, menganjurkan anak muda untuk tidak beli rumah. Gue bukan menganjurkan, ini fakta. Mereka nggak bisa beli. Nggak bisa beli, they cannot afford. UMR kita segitu dan Timothy tahu ya, banyak sekali orang yang masih bekerja di bawah UMR. Oh banyak Pak.
kalau kita lihat di sektor contoh F&B saja kan banyak sekali yang tidak bayar UMR. Ya kan, kalau misalnya restoran-restoran seperti itu yang masih kecil saya, bukan restoran besar, restoran Cuma kecil 2 juta banyak. Karena banyak sekali yang mau kerja kan. Iya, iya, iya. Jadi mereka digaji segitu pun di bawah UMR mereka fine-fine aja karena ya daripada mereka nganggur nggak bekerja. Iya, iya. Jadi itu yang saya lihat, dan ini mungkin juga lagi diperhatikan sama pemerintah juga kan, lagi mau dibangun di daerah Jakarta juga, nanti mau dibangun housing kan. Iya, Dari iya. investor Iya, Qatar itu rumah mau murah. dibangun rumah murah. Ya menurut saya itu salah satu cara lah untuk membantu, tapi kalau misalnya secara baseline menurut saya currency yang nggak dicetak sebanyak ini ya ada yang harus diatur nih menurut saya, peredaran rupiah yang dicetak gitu. Timothy saya pernah